Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Nah, apa kabarnya nih? Semoga masih tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi masih belajar dari rumah. Oke, kali ini kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah minat di kelas 10. Nah, masih di bab sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa, dan seni. Nah, kalau di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas nih sejarah sebagai ilmu dan juga sejarah sebagai kisah. Nah, sejarah sebagai ilmu dan juga sejarah sebagai seni. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan bahas tuntas nih sejarah sebagai peristiwa dan juga sejarah sebagai kisah. Oke. Nah, buat yang belum lihat video pembelajarannya, boleh dicek ya di channel YouTube SMA Islam An-Nizam Medan. Boleh dicek kembali, di situ ada penjelasan tentang sejarah sebagai ilmu dan juga sejarah sebagai seni. Nah, kali ini kita lanjutkan. Nah, siapa di sini yang suka mempelajari sejarah? Tapi sepertinya kalau berdasarkan survei gitu ya kan, lebih banyak yang tidak suka sejarah. Mungkin dirasa sejarah itu membosankan. Atau ya kurang menarik lah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya belajar sejarah itu menjadi sebuah kewajiban loh bagi setiap manusia. Nah, kenapa kewajiban? Karena salah satu contohnya nih, seperti mencari tahu bagaimana kita saat masa kecil, lalu bagaimana ayah dan ibu kita. Begitu juga dengan cerita di lingkungan pada masa lalu. Jadi, ketika kita berbicara tentang sejarah, kita tidak hanya berbicara tentang masa praaksara, masa Hindu-Buddha, kemudian zaman Islam gitu ya kan, atau masa yang udah ribuan-ribuan tahun yang lalu, tidak. Cakupan aspek sejarah itu luas. Bahkan hari kemarin, seluruh kejadian yang terjadi di hari kemarin itu sudah menjadi sejarah. Kenapa? Karena memang sudah terjadi, sudah kita lalui. Nah, maka dari itu, ilmu sejarah itu semakin lama dia semakin berkembang. Karena semakin bertambah gitu ya kan tentang peristiwa sejarah yang terjadi. Oke, kita lanjut. Nah, tapi apakah kita semua sudah tahu nih seperti apa pengertian sejarah sebagai kisah dan juga sejarah sebagai peristiwa? Oke. Nah, yang pertama kita akan bahas sejarah sebagai kisah. Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali pada masa kini. Banyak orang yang mencoba menafsirkan dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian masa lalu itu. Sejarah itu gambaran masa lalu kita sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa lalu. Kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan kembali dan dijelaskan secara terperinci sehingga dapat memberi pengertian kepada kita tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu. Nah, harus ditekankan atau harus digarisbawahi, tidak seluruh cerita pada masa lalu itu dapat dikatakan sebagai cerita sejarah. Kenapa? Karena harus ada yang namanya tahapan-tahapan dalam penulisan sejarah. Nah, untuk tahapan-tahapan itu kemarin sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang belum lihat boleh dicek di video pembelajaran sebelumnya, yaitu masih tetap dengan tema ataupun dengan judul bab yaitu sejarah sebagai seni dan juga sejarah sebagai ilmu. Kita sudah bahas di situ bagaimana tahapan-tahapan dalam menulis sejarah. Nah, tetapi nanti akan lebih rinci, ada bab tertentu yang akan membahas itu, tapi di semester 2 nanti. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, peristiwa itu diperoleh dan disusun dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan penafsiran. Jadi tidak bisa cerita sejarah itu hanya diambil dari satu sumber, karena itu tidak bisa dikatakan sebagai valid, gitu ya kan? Nah, harus ada beberapa sumber. Lebih banyak sumber yang kita gunakan, maka semakin baguslah cerita sejarah tersebut. Artinya bisa dipertanggungjawabkan dan lebih autentik pastinya.
Nah, hasil dari penafsiran itu diceritakan kembali kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, contohnya seperti kita nih, gitu ya kan? Banyak dari cerita-cerita peristiwa diceritakan kembali oleh para sejarawan dengan tafsiran yang berbeda antara mereka. Para sejarawan ini memiliki caranya sendiri dalam menafsirkan sejarah. Biasanya disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, jadi jangan heran ketika nanti kita menemukan sebuah peristiwa sejarah ataupun sebuah sejarah yang itu dianya berbeda antara antara sejarah yang ditulis oleh penulis A dengan sejarah yang ditulis oleh seorang sejarawan B, seperti itu. Nah, itu akan berbeda tergantung sudut pandangnya, kemudian kesesuaian konteks zaman, seperti itu. Nah, bahkan sampai saat ini masih banyak sejarah itu yang dia mengandung kontroversi. Karena memang untuk menguak sebuah sejarah itu tidak mudah. Tidak hanya dengan satu sumber kemudian diceritakan lalu kita tuliskan itu bisa menjadi sejarah, tidak. Harus ada memang tahapan-tahapan yang dilalui untuk sebuah cerita sejarah itu dikatakan sebagai sejarah. Oke, kita lanjut. Nah, sejarah sebagai kisah merupakan cerita, kesan, dan memori tafsiran tentang peristiwa pengalaman masa lalu. Banyak orang yang mengenal sejarah dalam sehari-hari itu sebagai sebuah cerita. Banyak yang bercerita tentang sejarah, memiliki kepribadian berbeda-beda. Dalam menyusun cerita sejarah sebagai kisah, mereka berpendirian supaya cerita mereka bisa dipercaya dan bersifat objektif. Nah, akan tetapi pada dasarnya setiap manusia yang menceritakan sejarah sebagai kisah, mau tidak mau mereka akan dipengaruhi oleh sifat-sifat mereka sendiri. Secara tidak langsung, setiap cerita yang dibuat pastinya tidak dapat langsung dikatakan sudah objektif, seperti itu. Nah, salah satu contohnya nih, kita lihat. Sejarah Perang Korea yang dikisahkan oleh pihak Korea Selatan tentu akan berbeda dengan yang dikisahkan oleh pihak Korea Utara. Nah, masing-masing pihak memiliki penafsiran tersendiri terhadap fakta yang sama. Misal nih, sejarah perang di Korea. Nah, di kanan ada Korea Selatan, kemudian di kiri ada Korea Utara. Nah, kedua-duanya ini mencatat sebuah peristiwa perang. Nah, kedua ini kan tidak bisa menyatu ya, karena mereka selalu berbeda pendapat dan memang ada masalah juga gitu ya kan, masalah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, tidak bisa dipastikan bahwa cerita sejarah yang ditulis oleh Korea Selatan dengan Korea Utara ini sama, walaupun peristiwanya yang diceritakan itu adalah peristiwa yang sama, tapi isinya belum tentu sama. Dan sudah dapat dipastikan itu berbeda, karena memiliki sudut pandang masing-masing, seperti itu. Nah, lalu jadi bagaimana Bu untuk melihat sejarah itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atau memang kejadiannya benar terjadi? Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya lebih dari satu sumber. Oke, kita lanjut. Sejarah sebagai kisah muncul dalam bentuk narasi atau cerita yang menarik. Dalam hal ini, kebenaran sejarah sebagai kisah harus berada di tengah antara objektivitas dan subjektivitas. Jadi tidak boleh sebuah cerita sejarah itu lebih condong kepada objektivitasnya ataupun lebih condong kepada subjektivitasnya, tidak boleh. Tuh. Sehingga jangan terlalu objektif dan juga jangan terlalu subjektif. Apabila objektivitas ditekankan, maka sejarah bukan kisah lagi, melainkan laporan fakta kejadian. Nah, begitu pula ketika subjektivitas itu dikedepankan, maka sejarah akan bergeser menjadi sebuah legenda. Jadi dia harus di tengah-tengah antara objektivitas dengan subjektivitas. Tujuan dari penyajian sejarah sebagai kisah antara lain untuk menjadikan sejarah tetap relevan, menghargai sejarah sebagai pendukung keutuhan identitas kebangsaan, dan menjadikan sejarah sebagai pengalaman bersama untuk kehidupan lebih baik. Oke, itu sejarah sebagai kisah, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut pembahasan yang kedua. Sejarah sebagai peristiwa.
Apa yang dimaksud sejarah sebagai peristiwa? Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Jadi, ketika sebuah cerita itu tidak benar-benar terjadi ataupun tidak pernah terjadi, itu bukan sebuah cerita, ya kan? Nah, itu sama dengan tadi, lebih condong kepada subjektivitas sehingga dikatakan sebagai legenda. Seperti itu. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu ini, dia lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Nah, kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah, di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, itu ya. Kita lanjut. Peristiwa dalam sejarah itu benar-benar harus yang terjadi pada masa lalu ya. Nah, dan didapat dari berbagai sumber sejarah yang tepat. Secara umum, manusia tidak dapat mengingat keseluruhan kejadian yang pernah dialaminya. Nah, kayak kita nih, kita tidak mungkin bisa mengingat seluruh kejadian yang terjadi pada kita dari kita bayi ataupun dari kita lahir sampai saat ini. Tidak ya kan? Nah, ia juga tidak selamanya dapat diingat secara lengkap oleh suatu kejadian. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang kemudian hilang. Pada umumnya sih, di antara yang hilang itu sebagian besarnya belum bisa ditemukan kembali. Nah, karena memang butuh waktu, kemudian butuh tahapan-tahapan untuk menguak sebuah peristiwa sejarah. Untuk merekam peristiwa-peristiwa sejarah, tulisan menjadi alat yang banyak digunakan oleh manusia dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Melalui tulisan, pikiran-pikiran manusia akan hidup jauh lebih lama. Karena memang kita memiliki kemampuan ataupun kapasitas dalam mengingat yang ada batasannya, seperti itu. Nah, ketika sebuah peristiwa sejarah itu dituliskan, maka dia bisa menjadi abadi untuk diingat sepanjang masa. Tapi kalau hanya dalam ingatan dia bisa terlupa, kemudian dia bisa hilang begitu saja. Nah, melalui tulisan, pikiran-pikiran manusia akan hidup jauh lebih lama dibandingkan dengan sekedar ucapan verbal. Melalui tulisan pula manusia dapat mengingat dan menambah daya pengetahuannya. Makanya penting apabila ada sebuah peristiwa sejarah kita harus tuliskan. Seperti itu. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang ingin merekam kejadian atau peristiwa yang dialami dengan menulis. Nah, dengan begitu, sejarah sebagai peristiwa bisa dapat teruji kebenarannya dan meminimalisir kehilangan-kehilangan momen penting peristiwa sejarah. Nah, kalau kita juga mau nih menuliskan cerita hidup perjalanan kita, tentunya kita akan berbicara tentang sejarah hidup kita. Nah, mulailah menulis dari sekarang. Tulis setiap hari seperti apa yang kita alami, seperti itu ya kan. Untuk bisa nanti dijadikan sebagai sebuah cerita. Tuh, mulai ditulis dari saat ini agar tidak terlupakan, gitu ya kan. Dalam sejarah, dengan sendirinya tulisan menduduki tempat yang penting. Karena tanpa tulisan, sejarah bukanlah apa-apa. Ia akan hilang dan sirna ketika hanya ada dalam ingatan semata. Dalam arti sempit, sejarah yaitu zaman ketika manusia telah mengenal tulisan. Nah, makanya saat ini kita bisa tahu sejarah pada masa lalu gitu ya kan. Sejarah pada zaman praaksara, sejarah pada masa Hindu, Buddha, Islam, dan lain sebagainya itu di mana diketahui. Dari sumber-sumber sejarah tersebut, salah satu sumber sejarah yang dimaksud yaitu tulisan. Tulisan di sini bukan hanya dalam bentuk tulisan di buku. Kalau kita pada saat ini, pada zaman dahulu itu, tulisan-tulisan itu bisa ditemukan di mana saja. Seperti di dinding gua, kemudian di pahatan-pahatan batu, ataupun melalui batu nisan di kuburan-kuburan ataupun bekas-bekas dari kuburan orang-orang pada masa dulu. Seperti itu. Jadi ada banyak ya sumber sejarah. Tapi salah satunya yaitu tulisan ini tadi. Sebagai peristiwa, sejarah merupakan realitas yang sekali terjadi dan tidak bisa berulang. Sejarah itu memang tidak bisa berulang. Namun, terkadang ada peristiwa yang dia bisa
kita katakan seperti sama, tapi tidak mungkin sama persis, gitu ya kan? Bisa jadi ada peristiwa yang serupa, tetapi tetap akan berbeda melihat konteks dari ruang dan waktunya. Sebagai contoh, peristiwa Revolusi Prancis pada tahun 1789 merupakan momen yang menentukan berdirinya Republik Prancis yang berdasarkan kebebasan, persamaan, dan juga persaudaraan. Nah, namun tidak semua kejadian di masa lalu dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah. Oke, tadi kita sudah singgung ya kan? Karena ada 3 kategori yang harus dipenuhi sehingga sebuah peristiwa masuk sebagai sejarah. Nah, apa aja itu 3-nya? Yang pertama, dia harus unik. Unik di sini artinya suatu peristiwa memiliki kekhasan yang tidak terdapat pada peristiwa lain. Peristiwa sejarah itu banyak. Karena memang sejarah menguasai seluruh aspek. Ada sejarah sosial, sejarah ekonomi, seluruh aspek itu ada sejarahnya. Karena memang sesuatu yang sudah berlalu itu dikatakan sebagai sejarah. Nah, namun sejarah sebagai peristiwa ini memang dia harus memiliki kekhasan tersendiri yang tidak sama dengan peristiwa sejarah lainnya. Bisa jadi satu peristiwa itu memiliki keserupaan atau memiliki kesamaan, tetapi tetap berbeda dalam konteks ruang dan juga waktunya. Nah, kemudian yang kedua berpengaruh besar. Suatu peristiwa mempunyai pengaruh besar terhadap jalan hidup suatu kelompok, baik secara nasional bahkan global. Nah, lalu yang ketiga bermakna. Suatu peristiwa mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan kelompok di masa selanjutnya. Nah, baik itu masa kini maupun masa depan. Karena memang sejarah tidak terlepaskan dari 3 pembabakan waktu, ya kan? Atau 3 dimensi. Yang pertama, sejarah itu adalah masa lalu, sejarah itu adalah masa kini, dan sejarah itu adalah masa yang akan datang. Nah, pada masa lalu untuk kita aplikasikan ataupun kita jadikan pembelajaran pada masa kini dan juga pada masa yang akan datang. Nah, itulah sejarah, ya kan? Nah, jadi sampai sini paham ya bagaimana sejarah sebagai kisah dan juga bagaimana sejarah sebagai sebuah peristiwa. Tidak sembarangan sebuah peristiwa sejarah ataupun sebuah peristiwa yang sudah berlalu itu dikatakan sejarah. Memang seluruh peristiwa itu dikatakan sejarah. Tetapi untuk menjadi sebuah sejarah sebagai sebuah kisah dan juga sejarah sebagai sebuah peristiwa harus ada ataupun harus mengikuti daripada standarnya seperti itu. Tadi kalau kita sudah bahas sejarah sebagai peristiwa, dia dikatakan harus memiliki beberapa unsur. Nah, ya kan harus unik, kemudian dianya berpengaruh besar gitu. Nah, itulah. Nah, semoga paham dan semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk seluruh penonton. Nah, kalau kalian merasa video pembelajaran ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan juga share video ini. Tentunya jangan terlewatkan untuk subscribe channel YouTube dari SMA AI An-Nizam Medan. Oke, SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, islami. Nah, sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Tetap pantengin terus nih video-video pembelajaran yang ada di channel YouTube SMA Islam An-Nizam Medan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.